Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Ketika tangan enggan berjabat dan muka sulit bersua, ketika dunia merana, penuh dengan ancaman bayang-bayang kematian, kemanakah kita akan pergi mengadu selain kepada Dia Sang Pencipta kita? Kepada siapakah kita menadahkan tangan dan memalingkan muka selain kepada Dia yang berdaulat atas segalanya? Marilah Bapak Ibu saudara-saudara seluruh umat Tuhan, kita memenuhi panggilannya dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdiri, tangan Tuhan terbuka, menunggu aku dan kau. Dia memanggil kita, kita memuji-muji Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Saudara-saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus dari semua orang kudus kepada kamu. Kita nyanyikan NKB 17 baitnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku. Tergapailah dengan kasih
kita duduk kembali, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian hukum Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 53 baitnya yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kehidupan ini dosa sering berkuasa atas kita. Tatkala kita meragukan kedaulatan dan kuasa Tuhan Allah dan mengandalkan diri dalam menghadapi ancaman dan tantangan, kita telah gagal hidup sesuai dengan kehendaknya. Tatkala kita lalai memberikan kesaksian kepada orang-orang di rumah kita masing-masing tentang kuasa dan kasih Tuhan Allah, kita juga telah gagal melaksanakan tugas dan panggilan kita. Demikian pula dengan tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita seringkali bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena itu, marilah merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah untuk mengakui dosa dan kegagalan tersebut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Esa, kami mengaku di hadapan kekudusan-Mu bahwa kami telah cemar karena dosa-dosa kami kepadamu. Semua dosa kami itu kami buka di hadapan-Mu saat ini, sembari kami memohon pengampunan-Mu yang telah disediakan bagi kami oleh dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan PKJ 37 baitnya yang pertama. Bila ku renung dosaku.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menerima berita anugerah Allah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai berita anugerah dan berita pengampunan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kepadanya sambil bertobat. Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama, karena kasih-Nya padaku. Silakan kita duduk kembali, kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah merasakan dan menikmati firman-Mu yang menerangi langkah perjalanan hidup kami selama ini. Maka kami senantiasa memerlukannya di kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, saat ini karuniakanlah akal budi, hikmat, dan kuasailah kami dengan roh-Mu di saat firman-Mu kami terima dan renungkan lagi. Berikanlah kami kekuatan untuk memegang teguh firman-Mu di kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab di minggu kita saat ini terdapat dalam Yohanes 10, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aktivitas penggembalaan bagi banyak orang di tanah Palestina telah terjadi dan berlangsung dari zaman bapak-bapak leluhur mereka. Dan aktivitas ini kemudian terus diwarisi secara turun-temurun, bahkan sampai di zaman Yesus. Pekerjaan sebagai gembala menjadi pekerjaan utama bagi sebagian orang. Ada yang menggembalakan kambing domba miliknya sendiri. Ada juga yang menggembalakan kambing domba milik tuannya. Dalam artian bahwa pekerjaan penggembalaan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mata pencaharian. Kalau pemilik domba sendiri menggembalakan domba-dombanya, maka itu akan dilakukannya karena domba-domba itu akan menghasilkan. Demikian juga para gembala-gembala yang diupah, mereka juga melakukan aktivitas ini sebagai bentuk pekerjaan mereka untuk menafkahi hidup. Saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai gembala bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Hidup sebagai gembala akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ancaman kehidupan. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang lembut. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menantang orang untuk hidup keras. Kekerasan itu identik dengan para gembala ketika mereka menggembalakan domba-domba mereka di padang gurun. Mereka harus berani, siap menerima konsekuensi ketika binatang-binatang buas mengancam. Mereka siap menghadapi itu. Ketika perampok dan pencuri pun datang, mereka siap mengorbankan jiwa raga mereka untuk keselamatan domba-domba itu. Saudara-saudara, dalam tradisinya, aktivitas penggembalaan ini biasanya akan dilakukan oleh para gembala di padang gurun. Mereka juga sekali-kali akan kembali ke perkampungan. Maka mereka menyediakan kandang-kandang domba sebagai tempat istirahat dan berteduh domba-domba mereka. Kalau mereka sedang ada di perkampungan, maka kandang ini biasanya ada dipersiapkan di bagian belakang paling bawah di rumah-rumah mereka. Tetapi kalau mereka sedang ada di padang, mereka mencari gua, tempat di mana domba-domba itu dapat berteduh dan beristirahat. Saudara-saudara, aktivitas penggembalaan ini ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai bagian dari pengajaran melalui perumpamaan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Akulah pintu. Itu yang dikatakan Yesus hubungan dengan gembala. Apa hubungan gembala dengan pintu dalam bacaan kita saat ini? Saudara-saudara, seorang gembala yang ketika berada di padang menggembalakan domba-domba mereka, dia akan mencari gua tempat dia bermalam. Ketika waktu menjelang malam, domba-domba ini akan dituntun oleh sang gembala untuk memasuki gua tersebut. Dan setelah semua domba-dombanya masuk ke dalam gua itu, dia menghitungnya, memeriksanya satu persatu. Maka sang gembala kemudian akan tidur persis di mulut gua itu. Dia akan tidur di sana dengan maksud yang pertama,
supaya ketika ada binatang buas atau ketika ada pencuri yang hendak mencuri dombanya, dia terlebih dahulu akan menghadapi sang gembala. Dan yang kedua adalah ketika ada domba-dombanya hendak keluar di tengah malam, maka domba-domba itu tidak harus berjumpa dulu dengan sang gembala. Dari sinilah saudara-saudara, Yesus menyebut dan mengklaim dirinya, menyatakan dirinya, akulah pintu. Saudara-saudara, berangkat dari latar belakang tradisi penggembalaan seperti yang diuraikan tadi, Tuhan Yesus menggunakan ini sebagai bahan pengajaran kepada murid-muridnya. Dia adalah gembala yang baik, dia adalah pintu. Pernyataan ini hendak menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar menuju keselamatan dan berkat. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di ayatnya yang 9. Pernyataan Tuhan Yesus ini hendak menegaskan bahwa dia sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dia siap sedia selalu. Dia siap berkorban. Dia mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan kita, domba-dombanya. Tidak ada yang terlantar. Tidak ada yang terbiarkan dari domba-domba Tuhan. Karena sang gembala itu adalah sang gembala agung yang baik. Tuhan Yesus menjamin bahwa dia sendiri dan hanya dialah yang menjamin kita sebagai domba-domba kepunyaannya menemukan dan menikmati kehidupan ini. Sebagai gembala, Yesus selalu mendengar. Yesus selalu mengenal kita. Dan karena itu sebagai domba yang menggantungkan hidup kepada sang gembala agung itu, kita mestinya mendengar, mengenal suara Yesus dan mengikutinya. Yesus katakan, akulah pintu. Artinya dia satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan dan berkat. Dan tanpa dia, kita tidak tahu entah kemana arah hidup ini. Entah di mana kita menemukan keselamatan. Entah bagaimana kita berjumpa dan menikmati berkat. Maka Tuhan Yesuslah satu-satunya pintu keselamatan dan berkat. Keluargaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari hidup yang kita jalani saat ini, terutama ketika kita dihantui ancaman kematian, kita diperhadapkan pada pergumulan duniawi, kita juga sedang berjumpa dengan pertarungan iman. Kita diperhadapkan pada kekhawatiran hidup. Kita gelisah dan resah akan masa depan. Tidak sedikit dari antara orang yang percaya diperhadapkan pada beban hidup yang berat. Entah kemana dan bagaimana arah hidup ini kita jalani. Segala sendi kehidupan seakan diterpa badai. Sulit untuk menatap masa depan, untuk mengarahkan langkah hidup ini. Rasa jenuh dan bosan mulai menggerogoti hidup kita. Kerinduan yang besar untuk berjumpa, menikmati kehidupan ini dengan normal terngiang di benak kita. Saat inilah, saudara-saudara, kita kembali diajak oleh firman Tuhan untuk mendengar suara sang gembala agung kita, Yesus Kristus. Jika saudara dan saya adalah domba-domba Tuhan, maka kita mestinya mengenali suaranya, mendengar suaranya, dan mengikuti apa yang ia perintahkan. Dia adalah sang gembala agung. Dia adalah pintu satu-satunya di mana kita dapat masuk dan keluar, menuju keselamatan dan di dalam keselamatan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika Yesus katakan akulah pintu, itu mau mengajak kita semua untuk hanya masuk dan keluar melalui dan di dalam Dia di tengah pertarungan dan perjuangan hidup ini. Jika kita ditantang dalam keyakinan iman menghadapi kenyataan hidup di masa COVID-19 ini, maka sesungguhnya kita mau diarahkan kembali untuk merenungkan hidup kita,
Apakah suara Sang Gembala Agung itu masih kita kenal? Apakah suara Sang Gembala Agung itu masih kita dengar? Apakah suara Sang Gembala Agung itu masih kita ikuti? Saudara-saudara, jika Yesus katakan Dia adalah gembala yang baik, kita ditantang untuk menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik mestinya mendengar, mengenal dan mengikuti suara Sang Gembala Agungnya. Karena Sang Gembala Agung mengenal, mendengar suara domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu pintu di mana kita bisa masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, menemukan kehidupan, menemukan masa depan dan keberlangsungan hidup, yaitu melalui dan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pintu, dan melalui pintu itu, saudara-saudara, kita telah dan akan terus menikmati keselamatan dan berkat-Nya. Dan kalau demikian, sebagai domba-domba Sang Gembala Agung Yesus Kristus, kita mesti menjadi domba-domba yang produktif, yang membuahkan hasil bagi Sang Gembala, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi penggembalaan di masa itu. Domba akan selalu membuat tuannya berpenghasilan dan tercukupi. Maka jika demikian, apa yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus, ketika kita dapat masuk dan keluar melalui pintu satu-satunya itu, sebagai domba-domba Tuhan, kita ditantang untuk terus produktif, berguna bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita telah diperkenankannya masuk dan keluar melalui Dia, berjumpa dengan keselamatan, berjumpa dan menemukan serta menikmati berkat-berkat-Nya. Saudara-saudaraku, selalulah peka mendengar suara Sang Gembala Agung. Selalulah berseru kepadanya. Ikutilah kemana kita diarahkan melangkah dalam hidup ini. Melalui firman-Nya, kita akan senantiasa mengetahui kehendak-Nya. Jadilah domba yang terus menyenangkan Sang Gembala Agung, karena Sang Gembala Agung kita Yesus Kristus selalu menyediakan yang terindah dan terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku
Marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Kita masuk pada persembahan syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Itulah bukti pemberiannya atas kita umatnya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, marilah kita memberi persembahan bukan dengan duka atau paksa, tetapi dengan sukacita berdasarkan apa yang ada pada kita. Firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita nyanyikan PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Bapak Ibu, kita sekalian, mari kita satukan hati dan iman. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan telah kami dengar dan renungkan kembali di rumah kami masing-masing saat ini. Engkaulah pintu satu-satunya di mana kami masuk dan keluar menemukan, menikmati keselamatan dan berkat. Karena itu ya Tuhan Allah, perteguh iman percaya kami, agar kami terus dapat berpegang pada firman-Mu dalam hidup ini. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai bentuk pergumulan hidup di dunia ini, kami tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pintu beroleh keselamatan dan pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami yang boleh diberkati dalam rumah kami masing-masing melalui firman-Mu saat ini. Teruslah kiranya Tuhan sempurnakan
Oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi domba-domba yang peka mendengar suara Sang Gembala Agung. Dan kami siap sedia mengikuti firman Tuhan yang adalah suara dari Sang Gembala Agung itu. Bapa di sorga, terpuji kekal nama-Mu yang kami dapat muliakan melalui persekutuan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Engkau tatap dan Engkau berkati setiap pribadi yang ada dalam rumah kami ini, Tuhan. Engkau berkati persekutuan jemaat-Mu, Jemaat GPD Koinonia Palu. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang rentan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan mampukan menghadapi kehidupan ini. Terlebih Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh selama ini, Engkau yang memelihara mereka, Engkau Sang Gembala Agung mereka. Engkau menuntun mereka terus pada keselamatan-Mu dan Engkau menganugerahkan berkat-berkat-Mu. Setiap suami istri, persekutuan rumah tangga Engkau kuatkan dan kokohkan. Ketika ada waktu bagi setiap kami untuk memulihkan hubungan rumah seorang dengan yang lain di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, anak-anak kami, masa depan mereka, sungguh hanya kepadamu kami gantungkan, sebab firman-Mu berkata, Engkaulah satu-satunya pintu di mana juga anak-anak kami dapat menemukan kehidupan dan masa depan. Berkati Tuhan setiap upaya usaha yang dilakukan oleh anak-anak kami dalam meraih cita-cita. Dari anak-anak balita Engkau beri pertumbuhan sampai anak-anak kami yang dewasa. Di pendidikan mereka Tuhan akan hadir dan Engkau menganugerahkan kecerdasan dan akal budi. Ya Bapa di sorga, Engkau berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan sebagai warga jemaat-Mu, setiap profesi yang kami geluti. Jadikan itu Tuhan sebagai bagian dari persembahan hidup kami kepadamu. Kami terus boleh berguna bagi sesama kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami terus mendengar, kami mengenal, dan kami menuruti mengikuti suara Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, di masa pemulihan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun dirawat di rumah masing-masing, Tuhan tolong Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh rahmat, agar kesembuhan menjadi bagian mereka. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi yang terpisah dengan kami. Bahkan ketika kami harus menahan diri untuk berjumpa bersama-sama dengan kami di persekutuan, Tuhan tetap mempersekutukan kami di dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu. Seluruh rencana hidup kami, masa depan kami, kepadamu lah Tuhan kami gantungkan, karena Engkaulah masa depan yang sesungguhnya, yaitu penyedia dan sumber damai sejahtera. Bangsa dan negara ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Engkau memberkati seluruh aparat negara. Engkau memberkati para medis yang sedang mengabdi dalam memberikan perawatan, terutama Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya akibat terdampak COVID-19. Tuhan akan menolong seluruh pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah. Tuhan akan memberikan kami shalom, damai sejahtera-Mu berlaku dari rumah kami masing-masing sampai bahkan di seluruh penjuru muka bumi ini. Ya Bapa di sorga, berkati kami pelayan-pelayan-Mu, agar kami terus peka mendengar suara-Mu. Kami terus boleh melayani Tuhan melalui pemberian diri kami. Engkau Tuhan berkenan atas setiap pujian doa yang disampaikan dari tiap rumah. Engkau terus membuat kuasa dan kemuliaan-Mu bertahta di setiap rumah yang memuliakan Engkau. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau Sang Gembala Agung yang baik, yang telah menuntun kami menjalani hidup ini, boleh berjumpa dan menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu bagi kemuliaan nama-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Sempurnakan persembahan kami Tuhan.
Buatlah kami menjadi domba-domba-Mu yang produktif, yang terus berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini, karena Tuhan teladan akan memberkati kami. Ya Bapa, banyak hal yang kami gumuli dan yang kami rindukan. Banyak hal yang kami hendak minta daripada-Mu. Tapi kami percaya, sebagai Sang Gembala Agung, sebagai satu-satunya pintu keluar masuk pada keselamatan dan berkat, Engkau mengetahui apa kebutuhan kami. Maka jadilah Tuhan kehendak-Mu atas pribadi kami, rumah tangga kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Sang Gembala Agung. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, diundang kita sekalian berdiri, kita menyanyikan pujian Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Marilah, arahkanlah hidupmu, bukalah kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Disilakan kita duduk, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat BP dan BPP Jemaat GPD Koinonia Palu, kami ucapkan selamat hari Minggu. Kita jalani kehidupan ini dengan terus mendengar, mengikuti suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.